Nah, nah, terus, nah, terus, Assalamualaikum ya Ustazi. Assalamualaikum ya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, langsung saja kita mulai Ustaz. Iya, Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan muttaqabbalan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillah hari ini kita masih diberi kesempatan serta kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali berkumpul di majelis ilmu menghadiri kajian rutin pekanan Majelis Ta'lim Irsyadul Ummah, yang mana hari ini adalah pekan kedua kita. Semoga senantiasa Allah beri kemudahan dan kelancaran dari setiap jalannya kajian yang berlangsung. Amin Allahumma amin. Kepada para peserta baru kami ucapkan ahlan wa sahlan. Semoga halaqah ini dapat memberikan manfaat kepada antuna semua. Hari ini kita akan mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh Ustadz kita, Ustadz Rani Nurius Mansyah SSC Hafizahullah Ta'ala, dengan judul kajian Suamiku Surgaku, yang diambil dari kitab Al-Arba'in An-Nisaiyah karya Syekh Hibah Hilmi Al-Jabiri rahimahullah. Sebelumnya kami selaku tim dari Majelis Ta'lim Irsyadul Ummah memohon maaf karena kajian ini terbatas. Namun jangan berkecil hati bagi yang tidak kebagian mengikuti Zoom, karena insya Allah catatan dan rekaman kajian akan kami share ke grup Majelis Ta'lim Irsyadul Ummah. Dan bagi antuna yang belum bergabung di grup bisa hubungi admin dengan mengirimkan format sebagaimana yang telah kami berikan. Sebelum kita memulai kajian pada hari ini, tentunya akan ada beberapa adab yang harus kita jaga dengan baik, yang diantaranya para peserta dilarang membuka kamera dan mic selama kajian tengah berlangsung. Kedua, ketika sesi tanya jawab nanti telah dibuka, para peserta dipersilahkan untuk angkat tangan atau raise hand. Ketika admin mempersilahkan, maka antuna boleh membuka mic. Dan peserta tidak diperkenankan meninggalkan ruang Zoom sebelum kajian selesai, kecuali bila ada uzur syar'i. Baiklah, dikarenakan Ustadz juga telah hadir bersama kita, maka demi menghemat waktu, kita langsung saja memulai kajian kita hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustadz kami persilahkan. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Ustadz. Aman. Naam insyaallah Ustadz, aman. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi. Kita membahas kitab Al-Arba'in An-Nisaiyah. Kajian dulu sebelumnya dibahas bersama Majelis Ta'lim Irsyadul Ummah. Ini membahas tentang kitab Arba'in, Arba'in Nisaiyah 40 hadis seputar wanita, yang dulu sebelum pandemi dibahas sekali sebulan di rumah Ummu Ika, hafizahullah taala. Dan ini adalah perjumpaan yang sudah kesekian kalinya. Tapi kita nggak masalah bagi yang baru gabung mungkin saya akan sebutkan sedikit bab-babnya saja. Jadi ini bukunya karya Syekh Hibah Hilmi Al-Jabiri hafizahullah taala. Dan ini adalah buku yang membahas tentang hadis-hadis seputar wanita, hadis-hadis seputar wanita. Dan ini diawali dengan beberapa bab. Bab yang pertama adalah tentang wanita itu sebaiknya berada di rumah meskipun boleh keluar rumah. Ini bab yang pertama. Qararul mar'ah fil baiti khairun laha. Menetapnya seorang wanita dalam rumah itu lebih baik untuknya meskipun ma'ajawazil khuruj, meskipun boleh keluar dari rumahnya. Ini poin yang pertama. Kemudian kita bahas juga waktu itu bab yang kedua adalah khurujul mar'ati bi ghairi idni zaujiha.
yaitu terlarangnya seorang istri keluar rumah ya tanpa izin dari suaminya. Ya, mohon maaf kalau ada sedikit suara di tetangga ya. Jadi poin yang kedua, wanita nggak boleh keluar dari rumah, ya, nggak boleh keluar dari rumah, ya, tidak boleh keluar dari rumah kecuali diizinkan oleh suaminya, diizinkan oleh suaminya. Ini poin yang kedua, ya. Kemudian poin yang ketiga, bab yang ketiga, ibda uzina indal khuruj. Dilarangnya seorang wanita menampakkan perhiasan ya di hadapan laki-laki mahram ya ketika keluar rumah. Ya ketika keluar rumah, maka dilarang seorang wanita menampakkan perhiasannya, termasuk juga menampakkan auratnya. Ya, dan kemudian bab yang keempat adalah nahyun nisa anis safar biduni mahramin. Terlarangnya seorang wanita safar, bepergian jauh ya mungkin 80 km sekian tanpa ditemani dengan mahram. Mahram safar sini dia adalah seorang laki-laki dan dia itu sudah balik, ya seperti suami, ayah, ya paman, kakek, kakak atau adik laki-laki yang sudah dewasa. Ini diantara mahram safar. Kemudian yang kelima adalah an-nahyu 'anil ikhtilat, larangan dari ikhtilat bercampur baurnya antara laki-laki dan perempuan. Kemudian poin yang keenam ya atau bab yang keenam, man udkhulir rijali 'ala ajnibat, ya dilarangnya seorang laki-laki masuk ya menemui wanita-wanita asing ya. Misalnya masuk ke rumah yang hanya ada wanita asing atau semisalnya. Kemudian bab yang ke-8, hamlu rijalil janazah duna nisa, wanita tidak diperbolehkan mengangkat jenazah ya, memikul jenazah karena itu hanyalah tugas ya seorang laki-laki atau para laki-laki. Ini bab yang ke-7. Bab yang ke-8, tahrimun niyahah wa jawazul buka bidunihi. Wanita diharamkan meratap. Ya, meratap akan tetapi diperbolehkan menangis ya ketika dapat musibah, kehilangan orang yang tercinta, selain barengnya dengan ratapan ya, kecuali kalau dibarengi ratapan maka nggak boleh ya, jadi menangis boleh dengan syarat tidak ditemenin dengan ratapan. Ini poin yang ke-8. Poin yang ke-9, man unnisa min dukhulil hammamati sibahah. Terlarangnya seorang wanita untuk masuk ke pemandian umum yang bercampur baur laki-laki dan perempuan di sana ya. Man unnisa min dukhuli hammamati sibahah. Kemudian poin yang selanjutnya ya, yang ke-10, an-nahyu an mubasyaratil mar'ati lil mar'ah wa an wasfiha li zawjiha. Terlarangnya seorang wanita ya itu melihat aurat wanita yang lain, maksudnya aurat yang bukan biasa yang tampak ya. Dan terlarangnya seorang wanita ini mensifati ya wanita lain kepada suaminya ya, si fulana itu begini, si fulanana itu begitu ya. Kemudian poin yang ke-11 ya, agak banyak kemarin, kalamun nisa marijal. Ya, bolehnya ya berbicara seorang wanita di hadapan laki-laki. Ya, boleh wanita berbicara di hadapan laki-laki dengan beberapa syarat, di antaranya adalah dengan tidak melenggak-lenggokkan suaranya, melembut-lembut suaranya, ya, dan juga hendaklah yang diucapkan adalah ucapan yang baik. Semua meja ya. Meja ya. Kemudian poin yang ke-13 adalah istirahatul mar'ah li zawjiha alla tatazawwaja ba'da mautihi. Tidak diperbolehkan seorang wanita itu mensyaratkan kepada suaminya, jika saya meninggal jangan menikah lagi. Ini di antara hal yang dilarang ya. Kemudian kita tiba di pembahasan yang ke-14. Ya, pembahasan yang ke-14. Ada 13 pembahasan sebelumnya dan sekarang lanjut lagi ya, yaitu tentang soalul mar'ati zaujaha talaq aul khulu' min ghairi sabab. Boleh tidak seorang wanita meminta cerai ya, menggugat cerai ya, atau menuntut suaminya untuk menceraikannya tanpa sebab ya, tanpa sebab-sebab yang diperbolehkan oleh syariat. Ini adalah ini di antara dilarang dalam Islam ya, dilarang dalam Islam. Dan beliau di sini mengatakan bab tahrimi soalil mar'ati zaujaha at-talaq awil khulu' min ghairi sababin. Bab terlarangnya seorang wanita ini meminta ya suaminya menceraikannya tanpa sebab.
Beliau menyebutkan sebuah hadis an Sauban radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyuma imra'atin sa'alat zawjaha talaq fi ghairi ma ba'sin faharuma 'alaiha raihatul jannah. Kata Nabi SAW, siapa saja wanita, ya, baik dia seorang wanita hafizah atau wanita yang punya banyak hafalan Al-Quran, ya, atau wanita yang sering hadir pengajian, atau istri seorang ustadz atau yang semisalnya, ya, atau dia sering hadir pengajian Zoom misalnya, kajian-kajian asatidzah online, siapapun wanitanya, kata Nabi SAW, ya, dia tidak diperbolehkan maksudnya kalau dia meminta talak kepada suaminya tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat, maka dia haram untuk mendapatkan aroma surga. Ya, aroma sedangkan surga itu aromanya tercium dengan jarak 40 tahun perjalanan. Ya, artinya ini di antara ancaman yang besar, ya, yang seharusnya seorang wanita, seorang istri, ya, memperhatikan masalah ini. Ini di antara hal yang harus kita pahami karena suami kita adalah surga kita. Jadi jangan kita berusaha untuk menghilangkan atau pergi dari surga kita tanpa alasan yang dibenarkan. Ya. Jadi di antara hal yang harus kita pahami bahwasanya syariat itu mempertahankan rumah tangga. Ya, ini hukum asal. Ya, hukum asal. Saya nggak bilang talak itu nggak boleh, nggak. Ya, tapi hukum asalnya anjuran Islam itu mempertahankan, ya, survive terhadap rumah tangga. Ya, apapun yang terjadi hukum asalnya. Ya. Akan tetapi sebagian ulama, ya, berpendapat, ya, makruh untuk seorang wanita meminta cerai kepada suaminya tanpa alasan yang dibenarkan. Tetapi pendapat yang benar adalah ini larangannya bersifat haram, ya, karena ancaman tadi tidak mencium bau surga. Nggak mungkin hal yang makruh bisa bikin kita nggak cium bau surga. Artinya hadis ini menunjukkan bahwasanya hukum meminta cerai, ya, atau bilang sama suaminya, kalau kau jantan ceraikan aku, ya, tanpa alasan yang dibenarkan, ini dilarang. Ini dilarang. Ya, hukum asal. Sekali lagi hukum asal. Kecuali ada alasan-alasan yang dibenarkan. Akan kita bahas nanti alasan-alasannya. Ya, dan kita bahas ini bukan artinya biar kita bisa mudah-mudahan pergi dari surga kita, enggak. Maksudnya sebagai ilmu, ya, sebagai wawasan atau sebagai nasihat kepada orang lain yang mungkin punya kasus seperti ini. Yaitu idza tadarrat minal baqa fi ismati zauji aw khafat alla tuqima hududallah. Yaitu sebab yang diperbolehkan kalau dia bertahan ini mendatangkan bahaya terhadap agamanya, ya, atau terhadap suaminya, atau terhadap dirinya, atau terhadap, ya, hak-hak Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa ditunaikan. Ya, Syafi'i rahimahullah taala mengatakan la yahilu lil mar'a an tasala zawjaha talaq illa li sababin syar'i. Ya. Tidak boleh seorang, ya, wanita, ya, itu meminta kepada suaminya talak kecuali sebab yang dibolehkan oleh syariat. Imma idza kana hunaka sababun syar'iyyun bi an karihat fi dinihi aw karihat fi khuluqihi. Contoh di antara hal yang seorang wanita menggugat cerai suaminya adalah kalau dia tidak suka terhadap agama suaminya. Misalnya suaminya nggak sholat, atau suaminya, ya, KDRT, atau suaminya suka minum, atau suaminya suka main perempuan, atau suaminya penjudi, ya, suaminya narkoba. Ini di antara hal-hal yang diperbolehkan seorang istri menggugat cerai suaminya. Ya, dalam agama maupun orang wanita tidak suka, ya, agamanya, ya, maka boleh, ya, mencerai. Ingat, ya, boleh, bukan disunahkan, bukan dianjurkan, ya. Dianjurkan, ya, kita bertahan, berharap, kita doakan, ya, selama kita masih bisa survive, bertahan. Ya, tapi kalau memang tidak bisa, maka, ya, mungkin jalan yang terbaik, ya. Aula lam tastati an ta'isha ma'ahu wa in kana mustaqiman khuluq wa din, atau bisa jadi akhlaknya bagus, kemudian agamanya juga bagus, tapi ada hal-hal pribadi yang membuat dia itu nggak bisa bertahan kepada suaminya. Contoh mungkin tidak sekufu. Ya, misal, ya, istrinya Masya Allah, ya, wanita paling cantik di desanya. Sedangkan suaminya itu suami yang buruk rupa, ya, Beauty and the Beast. Maka diperbolehkan, kata para ulama, kalau dia khawatir bertahan bersama suaminya, malah dia nggak taat sama suaminya,
dia kufur sama suaminya, dia menjelek-jelekkan suaminya karena ya hatinya tidak bisa menerima hal itu, maka diperbolehkan. Sebagaimana kisah ini terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ada nama seorang sahabiah yang dikenal dengan kecantikannya, dan dia punya suami sahabat Nabi yang mulia, namanya Sabit bin Qais. Sabit bin Qais ini kata istrinya, ya Rasulullah, aku nggak dapat cacat pada akhlaknya. Aku nggak punya, ya nggak ada cacat pada agamanya. Agamanya luar biasa. Rajin sholat, rajin puasa, rajin baca Quran, semangat ibadah, akhlak sama istri juga luar biasa, santun, lembut. Ya, tapi fisiknya, ya akhlaknya bagus, agamanya bagus, tapi fisiknya sangat amat tidak bagus, sangat jelek rupa. Sedangkan nih si istrinya cantik, ya, anggun jelita. Ketika istrinya melihat suaminya sedang main bareng teman-temannya yang lain, suaminya itu yang paling pendek, yang paling jelek postur tubuhnya, sehingga ada rasa ya benci dan semisalnya. Ya, saya bisa dapetin yang lebih baik. Ini diantara faedah sebaiknya kita yang sekufu, ya, mencari pasangan yang sekufu, ya, pasangan yang kita laki-laki itu di atas perempuan. Kemudian kita lanjutkan, ya. Bagaimana alasannya kita tidak mencintai apa? Kita tidak mencintai suami kita, ya. Kita tidak mencintai surga kita, ya. Sebagian alasan wanita ketika menggugat cerai ya suaminya, dia bilang saya enggak bukan kepada agamanya, bukan gara-gara hal-hal yang semisalnya. Kata beliau di sini, la syakka anal hayata zawjiyah fi akmali suwariha qa'imatun 'alal hubbi baina zawjain. Kalau bicara ideal, kata beliau di sini, idealnya rumah tangga itu dibangun di atas cinta. Ya, sang laki-laki mencintai istri, sang wanita mencintai suami. Ini idealnya. Lakin zalika la ya'ni annahu yastahilu istimraru fiha bidunihi. Tapi bukan berarti ya mustahil ada rumah tangga dibangun tanpa cinta. Enggak, ya. Emang cinta itu penting dalam rumah tangga, tapi kata ulama tidak harus rumah tangga itu dibangun di atas cinta. Bukankah kita terkadang sebagian kita membangun rumah tangga hanya modalnya ketertarikan, modalnya karena nggak ada yang lain, ya, atau modalnya gara-gara nggak ada ya yang melamar kita kecuali dia, atau modalnya gara-gara hanya kenal di dunia maya, hanya kenal temannya dan misalnya, akhirnya kita bisa bertahan sampai sekarang. Karena itulah di antara hal yang harus kita pahami, fatamatu awamil ukhra tamudu hadhil hayya bimadati baqaiha wa istimrariha. Ada faktor-faktor yang membuat sebuah rumah tangga itu bisa dibangun meskipun di atas cinta. Ini di antara hal yang harus kita pahami, ya. Karena menurut penelitian cinta itu hanya bertahan berapa bulan atau berapa tahun saja. Ya, ada yang pertama tuh falling in love itu hanya sebatas berapa bulan. Ujung-ujungnya ya maka akan hambar, akan biasa-biasa saja, nggak romantis awalnya. Ya, ini hukum asalnya menurut penelitian. Karena itulah kalau kita mengandalkan cinta hanya dalam rumah tangga, ya, mikirnya rumah tangga nih hanya karena cinta, maka kita akan kehilangan surga kita, ya, dengan kesempatan yang banyak. Karena kata beliau di sini, di antara faktornya adalah ihsan ilal mar'ah bi ibqaiha. Berbuat baik, ya. Dia nih meskipun ya sekarang ya nggak kayak dulu, ya, cantik nggak kayak dulu, atau banyak wanita yang lebih cantik daripada dirinya, atau ternyata seiringnya waktu keluar, maka tetap kita hendaklah, poin yang pertama faktornya ada berbuat baik kepada istri kita. Ya, berbuat baik istri kita dengan cara mempertahankannya, karena status janda, ya, itu adalah sesuatu yang masih dianggap buruk oleh sebagian orang. Jadi kalau kita mempertahankan rumah tangga, kita udah berbuat baik kepada istri kita. Ya, meskipun tadi nggak mutlak, ya, tidak mutlak. Atau poin yang selanjutnya, faktor dari sisi perempuan, ihsanul mar'ah fi ila zawjiha bisabri alaihi. Atau berbuat baik kepada suami, karena suami adalah surga kita. Kita pertahankan, ya, dengan cara bersabar di atasnya.
Ya mohon maaf agak sedikit ribut karena saya di rumah ibu ya. Jadi rame. Al-ihsan ilal abna in wajadu bibaqain rabitatu zawji qa'imah. Yang pertama tadi faktornya berbuat baik kepada suami. Ya. Yang kedua berbuat baik kepada istri. Yang ketiga berbuat baik kepada anak-anak. Beberapa ummahat curhat, Ustadz, suami saya mau menceraikan saya, atau saya mau menggugat suami saya, tapi kasihan anak-anak gitu ya. Karena emang bagus, karena lagi kan anak-anak. Mohon maaf, betapa banyak rumah tangga yang broken home menghasilkan anak-anak yang jauh kualitas agamanya. Ya, menjadi anak-anak yang pelaku kriminal sejak dini, anak-anak yang kurang perhatian, anak-anak yang kurang kasih sayang. Ketika ditanya sebabnya, oh ternyata dia hanya diasuh oleh ibunya saja, atau oleh ayahnya saja, atau rumah tangganya ya broken home dan semisal. Ini antara hal yang kita pahami. Jadi kita pikirkan juga anak-anak kita, ya, anak-anak kita akan pisah sama suaminya, sama ayahnya, maksudnya, atau pisah sama istrinya. Kemudian beliau menyebutkan sebuah asar yang sangat indah, ya. Wa mimma yudhkaruhuna anna rajulan ila Umar bin Khattab yuridu an yutaliqa zaujatahu mu'allilan dzalika bi annahu la yuhibbuha. Ada seorang laki-laki suami datang kepada kepada Umar bin Khattab, ya, mengeluhkan istrinya, dan dia bilang, ya wahai Umar, saya itu udah nggak cinta lagi sama istri saya. Saya udah nggak ada seperti dulu, nggak ada falling in love, nggak ada desiran hati ketika menatapnya, ya. Dan saya kepengen menceraikannya. Saya pengen ya, saya pengen udah cukup sampai di sini. Kemudian Umar malah marahin tuh laki-laki. Faqala lahu waihak, celaka kau. Kata Umar bin Khattab, alam tu benal buyut illa alal hub, fa aina ri'ayah wa aina tadammum. Ya. Rumah tangga itu tidak harus dibangun di atas cinta. Ya, kata beliau, rumah tangga tidak harus dibangun di atas cinta. Kalau seandainya rumah tangga itu harus dibangun di atas cinta, fa aina ri'ayah wa aina tadammum, mana perhatian, mana kepedulian, dan juga mana rasa malu, rasa sungkan menjaga perasaan pasangan masing-masing. Ini yang dikenal dengan bahasa kita, ya, istilahnya mempertahankan rumah tangga. Kalau bukan karena cinta, minimal ya karena ya maslahat, atau kalau kita katakan juga ya mungkin kita katakan karena ada bahasanya ya maslahat, atau ada yang ya memikirkan bukan hanya cinta tapi ada surga. Kita pengen beribadah bareng, ya, yang istrinya lihat suaminya kayak gini, suka main game, suka begini, tapi ya dia kalau nggak punya suami, gimana dia ibadah dengan cara melayani suaminya, ya, bagaimana dia beribadah dengan cara mengurus rumah tangga, ya, gitu. Jadi pikirannya bukan hanya sebatas cinta tapi maslahat, ya. Dan di antara masalah besar adalah rumah tangga adalah ibadah yang sangat luar biasa. Ya, banyak perempuan ketika kehilangan suaminya, meninggal suaminya, yang di antara hal yang disesalkan adalah dia kehilangan bukan statusnya, tapi dia kehilangan kesempatan untuk beribadah yang lebih banyak. Dia kehilangan surganya dalam tanda kutip, ya. Karena itulah di antara hal yang harus kita pahami, rumah tangga bisa bertahan dengan satu di antara dua hal yang disebut Umar bin Khattab. Yang pertama adalah perhatian, riayah, ya, care, dia peduli. Nih kasihan nih anak-anak, kasihan nih istri, nanti siapa yang nafkahin dia? Kasihan nih suami saya, siapa yang nyuciin baju dia? Siapa yang mijitin dia ketika kalau dia nggak ada? Ya, kalau saya nggak ada maksudnya. Jadi dia perhatian, ya, bagaimana kita pertahankan di rumah tangga, ya, karena tadi ya rasa tanggung jawab, ya, maaf, namanya tanggung jawab. Ya, kadang cinta udah nggak ada, tapi tanggung jawab kita sebagai seorang suami pertahankan. Tanggung jawab saya sebagai seorang istri juga mempertahankan. Tanggung jawab saya sebagai orang tua juga memperhatikan kebaikan anak-anak saya. Ini antara hal yang dipahami yang pertama. Yang kedua adalah tadamum atau taharuj, ya. Rasa sungkan, malu, menjaga perasaan, jangan sampai dia menjadi sebab hancurnya rumah tangga, karamnya bahtera rumah tangga, atau nggak bahagianya anak-anak. Betapa banyak anak-anak ya dimurung. Kenapa? Karena bapak ibunya pisah, ya. Banyak anak-anak yang hilang cerianya, hilang dunia anak-anaknya gara-gara apa?
gara-gara orang tuanya memilih untuk lugue'en, sehingga ini harus diperhatikan. Nah, sekarang kita bahas ya poin selanjutnya, al-ahwal allati yubahu fiha lil mar'ah talabul talaq. Apa saja kondisi-kondisi yang menyebabkan seorang wanita itu ya boleh, bukan harus, boleh menggugat cerai suaminya. Syekh Ibnu Jibrin ya hafizahullah ta'ala rahimahullah ta'ala menyebutkan ada di sini 5 sebab atau 5 faktor yang menyebabkan seorang wanita ya. Yang pertama adalah idza karihatil mar'atul akhlaq, akhlaq zawjiha. Kalau seorang istri membenci akhlak suaminya. Contoh suaminya emosian, KDRT, ya suka main tinju di kamar ya sama istrinya. Ya, atau mudah emosi, mudah marah, mudah berkata-kata kasar, ya nyebut semua hewan binatang, kelinci, rusa dan semisalnya, ya atau dia menjelek-jelekkan istrinya. Ini diantara karakter yang menyebabkan seorang istri boleh ya. Cuman saya kalau pribadi tetap menyarankan untuk mempertahankan terlebih dahulu. Betapa banyak kisah-kisah ya karena sabar istri suami itu berubah. Ya, suami itu berubah karena kesabaran istri, karena ketulusan istri, karena cintanya sang istri. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, idza karihat khilqatahu ka'aib au damamah au naqsin fi hawasi. Kalau kita nggak menyukai fisik ya, fisik yang di luar kebiasaan. Kalau fisiknya hanya sekedar pesek, ya hanya sekedar kulitnya nggak glowing, ya karena hanya sekedar kulitnya nggak putih nggak masuk ya. Tapi aib yang bisa mengurangi daya ya seorang laki-laki. Contoh misalnya dia kecelakaan, kemudian dia pincang ya, atau misalnya dia wajahnya benar-benar jelek ya di bawah rata-rata, sedangkan dia cantik di sisi. Kalau dia juga jelek nggak usah ya. Tapi hal-hal yang harus kita pahami bersama, ini poin yang kedua yang kita bahas tadi di awal-awal tentang kisah seorang sahabiah yang menggugat suaminya karena suaminya buruk rupa ya, padahal akhlak dan agamanya luar biasa. Kemudian poin yang selanjutnya salisat idza kana naqisad din. Yang pertama tadi akhlaknya yang buruk, dan yang ketiga ini adalah agamanya yang buruk. Misal dia meninggalkan sholat, masya Allah dia romantis, suka kasih hadiah, tapi dia nggak pernah sholat ya. Atau dia bermudah-mudahan nggak puasa siang Ramadan, atau sering-sering mengerjakan hal-hal yang diharamkan seperti berzina. Ya, dia romantis tapi berzina dengan orang wanita lain. Dia perhatian tapi dia suka mabuk. Ya, dia akhlaknya katanya manis tapi dia ya misalnya suka judi dan semisalnya. Di antara hal-hal yang membolehkan seorang istri menceraikan suaminya. Dan bagi perempuan yang belum menikah, jangan cari suami-suami yang seperti ini ya. Kemudian yang keempat, idza mana'a haqqaha minan nafaqah wal kiswa wal hajah daruriyah wa huwa qadirun 'ala dzalika. Yang keempat nih banyak ya, ketika seorang suami tidak memberikan nafkah kepada istrinya ya. Tidak memberikan nafkah kepada istrinya, malas kerja, bukan nggak bisa kerja, malas. Istrinya yang kerja. Secara hukum Islam diperbolehkan dia untuk menceraikan menggugat cerai suaminya. Ya, jadi nggak ada suami-suami di sini ya. Ini di antara hal yang penting dan saya sering sampaikan, suami itu wajib bekerja. Meskipun istri PNS, meskipun istri saudagar kaya raya, ya, meskipun istrinya ya bilang nggak usah mas, nggak usah nyari, tetap kita harus mencari ya. Atau mertuanya ya kaya raya atau orang tuanya kaya raya, tetap kerja. Meskipun cuma bisnis online atau misalnya sebagai driver ya misalnya. Allah Ta'ala. Dan kalau menggugat cerai itu beda ya. Istri itu nggak bisa mencerai dalam Islam. Yang ada adalah gugat cerai yang namanya khulu. Khulu ini nggak ada iddah, yang nggak ada iddah, hanya sekali haid saja. Dan dia juga bukan terhitung talak 1, talak 2, talak 3, jadi nggak pakai hitungan. Jadi nggak pakai hitungan. Ini kalau khulu. Ya, ini kalau khulu. Kalau cerai itu dari laki-laki kepada istri, sedangkan khulu dari istri minta kepada suami dan suami mengiyakan. Suami mengiyakan, dan dengan cara seorang istri ini Anda khilaf ada masalah ini, tapi amannya istri mengembalikan mahar yang diberikan kepada suaminya. Dikembalikan mahar, ya. Ada yang bilang setengahnya, tapi ya intinya memberikan sesuatu kepada suaminya, kemudian suaminya menerima, maka jatuhlah yang namanya khulu.
ya. Nah, bagaimana kasusnya kalau ternyata suaminya nggak mau? Nah, ini kan banyak kasus, ya, suaminya ya males-malesan kerja, istrinya udah cerai, suaminya nggak mau, ya, maka ke pengadilan agama, ya, kita ajukan ke pengadilan agama. Yang susah itu kalau nikahnya siri, nikah siri nggak bisa buat cerai wanita-wanita, ya, tentang yang dikasih perintah, ya, dan juga banyak menzolimi wanita, banyak pihak yang terzolimi wanita. Kalau kita menikah sah dengan KUA, kita punya jaminan perlindungan hukum. Sakiti oleh suami kita, laporkan ke pengadilan. Tapi kalau seandainya kita nikah siri, mau melaporkan kemana? Ke pengadilan nggak bisa, Pak, nggak ada bukti Bapak menikah, karena nggak, ya, ini diantara hal yang harus dipahami, ya. Wallahu taala. Selanjutnya kita bahas, ya, fikih khulu itu di luar ini, ya. Kemudian selanjutnya adalah talaqu rajatahu min ghairi hajah. Seorang suami boleh nggak menceraikan istrinya tanpa hajat, tanpa alasan. Aduh, capek aja, ya. Jadi tanpa alasan. Maka ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Yang pertama adalah makruh, yang kedua adalah haram. Ya, Allah taala, ya. Tapi saya lebih condong kepada, ya, wallahu alam, ya, tapi ini menimpakan bahaya kepada pasangan, kepada istri, pada pihak wanita. Apalagi pihak wanitanya nggak bekerja, ya. Ini kumasakan wanita emang tidak bekerja. Maka kata Nabi, la darar wala dirar, nggak boleh menimpakan bahaya kepada orang. Apalagi wanita, ya. Sedangkan yang namanya pernikahan itu kan komitmen, ya, komitmen, tanggung jawab. Ternyata dia tiba-tiba lari dari tanggung jawab tanpa alasan dibenarkan. Ini wanita udah jadi wanita yang soleha, udah taat sama suaminya, udah jaga anak-anak dengan sebaiknya, udah jaga harta suami dengan sebaik-baiknya. Ternyata ujung tanpa, ini diantara hal yang merupakan, ya, bentuk sebuah mudarat kepada saya. Kita bab ke-14 tentang masalah ini. Intinya seorang wanita tidak boleh menggugat cerai suaminya yang dibenarkan oleh syariat yang sudah kita bahas sebelumnya. Kemudian poin yang selanjutnya, ya, ini jam berapa? Ada jam, ya? Ini nggak ada jam. Ya, poin selanjutnya, poin yang ke-15. Ya, bab kita masih belum dapat, ya. Ghina, hukum bernyanyi, ya. Anak-anak kecil nyanyi, ya, dan memukul, menabuh rebana di pesta pernikahan. Maka jawabannya adalah diperbolehkan, ya. Jadi diperbolehkan bernyanyi dan main musik, yaitu rebana, di dalam satu kondisi, ya. Jadi kan lagi ngetren sekarang musik haram atau halal, ya. Maka jawabannya adalah halal kalau yang dijadiin musik hanyalah rebana yang dimainkan oleh anak-anak perempuan kecil di pesta pernikahan atau di hari raya, ya. Dalilnya adalah sebuah hadis dari Rabi' binti Muawiyah, qalat, ya, ada seorang sahabat namanya Rabi', dia berkata, ja'an Nabi sallallahu alaihi wasallam yadkhulu hina bunya alayya. Ketika saya berumah tangga, ya, baru menikah, Nabi masuk menemui kami, ya. Fajalasa ala firasyi kata si Rabi'. Fajalat juwairiyatun lana yadribna biduf. Kemudian anak-anak gadis kami, kata si Rabi', itu mulai bernyanyi dan menabuh rebana, tum tatum tum, ya. Wa yandubna man qutila min abai yauma badrin, dan mereka menyebutkan syair-syair, ya, menyebutkan syair-syair tentang kesedihan, ya, kesedihan ditinggal wafat di perang Badar, gugur, ya, bapak-bapak mereka atau bapak-bapak si Rabi' termasuk semisalnya, ya. Kemudian si anak-anak ini bilang kayak gini, qalat ihdana, ketika mereka lagi bernyanyi, kemudian dia mengatakan, wa fina nabiyyun ya'lamu ma fi ghad. Di tengah-tengah kami ada nabi yang mengetahui hal yang terjadi esok hari, ya.
Kemudian kata Nabi, da'i hadihi, adik-adik ya, anak-anak ya, jangan bilang kayak gitu, tinggalin ucapan yang tadi, tambahan tadi. Kami punya Nabi yang tahu hal yang gaib, hal tahu yang terjadi besok ya. Kata Nabi, wa quli billadzi kunti taqulin, cukuplah kalian nyebutin aja nyanyian yang kalian sebutin tadi tanpa tambahan wa fina nabiyyun ya'lamu ma fi ghadin. Ya, artinya Nabi enggak mengingkari nyanyiannya, Nabi enggak mengingkari rabananya, tapi yang Nabi ingkari hanyalah ucapan yang berlebihan, ya gulu terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Nabi nggak tahu hal yang gaib. Kalau seandainya Nabi pun tahu, itu karena Allah yang memberitahukan, menampakkan sebagian hal yang gaib kepada beliau, ya Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dalil yang lainnya bahwasanya bolehnya wanita, maksudnya anak-anak kecil wanita, ya lakukan di pesta pernikahan atau di saat-saat senang seperti ini, kata beliau di sini, yajuzu lil mar'ati an tadriba bidufi wa an tughniya ghina al mubah fil munasabatil mubahah kal a'yadi wal afrah wa ma asbaha dzalika. Bolehnya anak-anak kecil wanita ya itu memukul rebana dan bernyanyi, ya bersenandung, bersyair, ya. Misalnya kalau kita sekarang nih yang tren misalnya Allahul Kafi, Rabbunal Kafi, itu kan maksudnya nyanyian ya, tanpa musik, yang hanya boleh rebana. Fil munasabatil mubahah kal ayat wal afrah. Ya, seperti ketika hari raya. Hari bersenang-senang tuh. Atau hari-hari bahagia seperti pernikahan. Dikisahkan an Aisyah annaha zafat imra'atan ila rajulin minal ansar. Jadi Aisyah ini sebagai kalau bahasa kita ini pagar ayu ya. Pokoknya jadi peneman pengantin wanita, ya Aisyah termasuk diantaranya, bawa menggiring nih pengantin wanita menemui suaminya dari Ansor, ya artinya baru nikah, pesta pernikahan. Kemudian Nabi bilang, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Aisyah, makana ma'akum lahun, ya fa inal ansara yujibuhumul lahu, ya wahai Aisyah, ya mana hiburannya? Ya, di mana hiburan, ya? Sedangkan orang-orang Ansor itu suka hiburan, jadi kok sepi ya, nggak ada nyanyian, nggak ada rebana gitu, ya. Ini diantara hal yang menunjukkan diperbolehkannya seorang anak-anak kecil wanita ya itu menabuh rebana, bernyanyi di pesta pernikahan. Dan ini dalil bahwasanya dulu yang namanya menyanyi itu adalah pekerjaan wanita, artinya itu tuh wanita. Jadi kalau laki-laki, kalau ada yang nyanyi di zaman dulu dibilang sebagai seorang yang banci, ya, seorang yang menyerupai wanita, ya karena wanita yang bernyanyi. Saja. Bagaimana kalau bukan selain rebana, duf, ya kan duf itu rebana. Bagaimana kalau misalnya drum, ya drum ya. Ulama ya, namanya rebana itu dia itu lingkaran dan yang ditutup hanyalah satu bagian, ya. Sedangkan bagian yang di sebelumnya terbuka. Sedangkan drum itu dua-duanya tutup, ya seperti itu tutup ini ya, pentas seni atau yang drum band ya, drum band. Nah, ini nggak diperbolehkan kata para ulama, ya kata beliau di sini wala yajuz ya amma tabl itu minat itu nggak boleh digunakan, ya nggak boleh digunakan karena alat musik di zaman Nabi itu ada yang lain selain rebana, tapi yang Nabi izinkan hanyalah rebana, ya. Jadi gitar nggak boleh, seruling nggak boleh, ya. Dan ini bukan tempat debat di sini, ya. Silakan pelajari lagi tentang masalah ini, ya. Kemudian selanjutnya beliau bahas di sini hukum raqsi fil afrah. Bagaimana dengan tarian, ya, menari, ya, dance, ya. Karena sebagian adat itu ketika pernikahan ada juga tarian-tariannya, ya, atau joget-joget kalau bahasa kita. Ya, goyang TikTok dan misalnya. Ulama beda pendapat, ini yang dibahas adalah wanita di hadapan wanita. Ya, ingat dansa yang dibahas atau tarian yang dibahas atau dance yang kita bahas adalah bergoyangnya wanita di hadapan wanita. Maka ulama beda pendapat. Ya, sebagian ulama seperti Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah dan sebagian dari Syafi'iyah memandang makruh. Ya, makruh ia berdansa atau menari di hadapan wanita. Ingat ini kalau seandainya sesuai dengan syariat. Artinya kalau seandainya dia buka aurat, kemudian
dilihat oleh laki-laki asing, maka ini tidak diperbolehkan ya. Jadi yang kita bahas adalah bergoyangnya di pesta pernikahan wanita, karena hukum asalnya kan memang pernikahan itu terpisah antara laki-laki dan perempuan ya. Syekh Utsaimin mengatakan ya bahwasanya hukumnya makruh ya. Tapi beliau mengatakan ya ini makruh, maksudnya enggak sampai haram, bisa haram karena sebab tertentu. Jadi intinya dimakruhkan, artinya permakruhan masih tahap boleh ya, dengan syarat dan fitnah, tidak ada hal yang bisa menyebabkan terjadinya fitnah, kerusakan, dan juga menutup aurat. Kemudian juga tidak menyebabkan goyangannya itu yang standar aja ya, enggak yang yusiru syahwat, yang tidak mengejolakkan syahwat ya. Karena maaf ya, wanita pun terkadang ya kalau berlebihan bisa jadi menimbulkan syahwat di bagi wanita ya, bagi wanita. Apalagi zaman sekarang, zaman banyak terjadi kerusakan di mana wanita suka sama wanita ada, laki-laki sama laki-laki ada, ya. Kemudian selanjutnya ya di antara dalil bolehnya ya petarian seperti ini, maksudnya makruh nggak sampai haram. Nabi waqafa ali Aisyah yaturuha tanzuru ilal habasyah wa hum yal'abuna wa yuzfinun. Aisyah itu pernah nonton ya, Aisyah pernah menonton orang-orang Habasyah, orang Ethiopia bermain tombak sambil menari-nari. Ya, sambil menari-nari. Jadi bolehnya Aisyah wanita melihat laki-laki yang sedang menari-nari dengan syarat aman dari fitnah. Yang kedua menutup aurat ya. Yang ketiga bukan goyangan yang erotis ya, yang menyebabkan syahwat itu bergejolak. Pakai baju dulu. Ya. Ya, sekarang kita bahas hukum menghadiri ini sampai jam berapa ya? Jam berapa sekarang? Kelihatan jam Zoom ya. Hukum menghadiri pesta pernikahan yang bercampur baur. La syakka anal musiki wa ikhtilati rijal wa nisa minal munkaratil muharramah. Tidak ragu lagi campur baurnya laki-laki dan perempuan dalam pesta pernikahan ini di antara hal yang terlarang ya. Di antara hal yang terlarang. Jadi sekarang kan lagi musim tuh ya, wedding syar'i ya, organizer dan misalnya yang mereka membagi antara pihak laki-laki dan pihak perempuan. Ini hal yang patut kita apresiasi. Dan bagi teman-teman yang belum nikah, coba edukasi sejak sekarang ya. Dengan hal jawaban-jawaban yang logis yang mereka terima, misalnya biar lebih rapi saja, biar lebih sopan saja, ya biar nggak ada senggolan-senggolannya Bu, kalau lagi makan nggak enak, apalagi perempuan kalau lagi makan ada laki-laki dilihat nggak enak, berisi dan semisalnya ya. Disebutkan saja alasan-alasan yang logis, dan juga itu juga banyak diterima oleh orang-orang yang sebenarnya nggak harus agamis ya. Jadi sebenarnya hal-hal yang itu suatu yang sudah bisa dipahami, apalagi yang jomblo juga nggak kelihatan kalau dia makan, kalau sendiri, kalau dipisah ya, kalau dipisah. Selesai, ini saya ringkas saja poin yang ke-15 ya. Sekarang jam berapa ya? Sudah hampir jam 11 Ustaz, 10.55. Oh, 10.55 ya. Iya. Iya. Apa langsung tanya jawab Ustaz? Enggak, ya enggak. Ah. Ya. Kan kajiannya sejam, kan tadi mulainya jam 10 lewat 10 ya. Ya. Belum masuk ke materi ya, belum masuk ke materi. Nah, Ya. Ya, sekarang poinnya hakki zauji ala zaujati. Ini di antara yang kita mau ingin bahas ya, bahwasanya betapa besarnya, kemudian poin ke-16 hak seorang suami kepada istri. Ya, jadi ini tema kita ya, jadi di ending ya. Tema kita adalah ya besarnya hak suami terhadap istri. Ya, suamiku surgaku. Beliau menyebutkan sebuah hadis di sini dari Abdullah bin Abi Aufa, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin ya li ghairillah la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Seandainya boleh saya memerintahkan seorang sujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala, enggak boleh ya. Sujud itu ibadah, dan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kepada seorang
apa kami, ya. Kata Nabi ini kita wallazi nafsi Muhammadin biyadihi, demi Allah Subhanahu wa taala yang jiwa Muhammad berada di tangannya, la tu'addil mar'atu haqqa rabbiha. Seorang istri nggak bisa menunaikan hak Allah sepenuhnya, nggak bisa memasukin surga sepenuhnya, ya. Hatta tu'addi haqqa zaujiha, sampai dia menunaikan hak suaminya. Ini luar biasa sekali hadis ini. Jadi seandainya seseorang itu solehah kepada Allah, ya dia sholat ya 5 waktu, sholat sunnah, sholat malam, sholat duha, rawatib, kemudian puasa sunnah, puasa Daud, ya Senin Kamis, ayam maulid, rajin sedekah, setiap ada donasi dia kasih tuh sedekah, ya Irsyadul Ummah buka open donasi untuk rumah tahfidz dia kasih misalnya. Pokoknya masya Allah hubungan dia sama Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Rajin baca Quran, hafal Quran bahkan, ya kemudian rajin pengajian, setiap hari mungkin ada jalan Zoom sini, Zoom sana dan seterusnya. Tapi dia tidak menunaikan hak suaminya, tapi dia nggak taat sama suaminya, membangkang suaminya, ngelawan sama suaminya, ya maka dia tidak menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingat, dalam Islam suamiku itu adalah surgaku. Ya, maksudnya sikap kita kepada suami, ya bukan suami, oh suami saya nggak mungkin surga kayak gitu, Ustaz. Suami saya jelek, masa surga jelek? Enggak, bukan itunya. Atau suami saya itu zolim, suami saya itu nggak romantis, suami saya itu malesan kerja, suami saya suka main game, suami saya begini-begini, masa surga kayak gitu? Ya, maka nggak peduli dalam hubungan suami kita seperti apa, tapi maksud adalah sikap kita kepada suami kita. Kata Nabi, walau salaha nafsaha, seandainya nih suami minta maaf jatah kepada istrinya, wahiyya ala qatabin, sedangkan tuh istri sedang berada di atas pelana kendaraan, ya lam tamna'hu, maka dia wanita, istri itu nggak boleh menolaknya. Mungkin dalam kita di mobil, ya bahasa kasarnya, bahasa vulgarnya, ya, di atas kendaraan, ya kemudian istrinya lagi di atas kendaraan mau jalan, semua bawa mobil sendiri. Kemudian suaminya manggil, maaf ini Pak Mi, ya saya ke dalam dulu nggak, ya maka kita nggak boleh menolak meskipun kita sedang berada dalam kendaraan, ya segitunya ya hak seorang suami ya terhadap istri. Bahkan dalam hadis yang lain tidak disebutkan di sini, ya hanya saja dalam sebuah hadis yang lebih sesuai dengan tema kita adalah hadis dari Nabi SAW ketika beliau berjumpa dengan seorang sahabiah. Ya, beliau tanya, ya aina anti minhu, ya bagaimana wahai mbak, wahai ibu, sikapmu terhadap suamimu, ya, posisimu terhadap suamimu. Ya Rasulullah, alhamdulillah, ya aku tuh selalu layani suamiku, artinya saya selalu bantu suamiku ketika dia butuh dan seterusnya. Kemudian kata Nabi SAW, unzuri aina anti minhu, ini fokus paling penting, lihatlah sebagai seorang wanita, ya di mana posisimu terhadap suamimu, artinya bagaimana perlakuanmu terhadap suamimu. Ya fa innahu jannatuki wa naruki, karena suami ini bisa menjadi surga kita kalau kita taat sama suami kita, baik sama suami kita, atau waliyadzubillah menjadi neraka bagi kita ya kalau kita membangkang, melawan dan semisalnya, nggak bersyukur terhadap pemberiannya. Ya, ini kita fokus ke poin kita, Bu, ya nggak berarti suami ini boleh semena-mena, enggak, itu poin lain. Ya, hak seorang istri ada pembahasannya, tapi karena kita pembahasannya adalah fikih wanita, jadi kita belajar tentang apa yang wajib untuk kita. Wajib kita untuk taat sama suami kita, dan karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ibu-ibu keliru konsep nggak ikhlas dalam berumah tangga. Jadi rumah tangga itu seolah jual beli, lo jual gue beli, ya sehingga kalau lo baik sama gue juga baik sama lo. Ini bukan prinsip dalam Islam seperti itu. Ya, kalau suaminya muliakan dia baru taat. Kalau suaminya nggak muliakan, nggak mau taat, enggak. Ya, karena kita taat sama suami itu bukan karena suami, bukan karena ya suami ngasih kita makan, bukan karena suami kasih kita rumah, tempat tinggal, pakaian, enggak. Tapi karena Allah yang mengharuskan kita demikian. Karena ini perintah Allah, ini berpahala, kita pengen masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbuat baik kepada suami kita, berharap suami kita balas kebaikan kita, kecewa, Bu. Ya karena suami kita banyak kekurangan, suami kita banyak celah dalam memuliakan kita sebagai seorang wanita, sebagai seorang istri. Sehingga kalau kita berharap dengan solehan kita diperlakukan baik seperti seorang permaisuri, ratu oleh suami kita siap-siap untuk kecewa, ya. Karena konsepnya bukan begitu. Kata Nabi SAW, adu ilaihi bukukum,
yaitu hukukuhum wa sallallahu hukukukum. Tunaikan hak kalian, ya, tunaikan hak kita sebagai seorang rakyat kepada pemerintah, sebagai seorang istri kepada suami, tunaikan hak, ya, bukan hak kalian, hak mereka, maaf. Kewajiban kita. Artinya jadilah istri yang solehah. Adapun hak kalian diperlakukan baik oleh suami. Ya, suami memuliakan kita, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Ingin punya pemimpin yang baik, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Karena kita itu bukan jual beli, ya, bukan kalau dia baik kita baik juga, kalau dia enggak, kalau dia jahat kita jahat juga, enggak. Kalau begitu mah semua hewan juga bisa 15 perlakuan yang serupa. Tapi ujian surga itu di situ, Bu. Ujian surga itu ketika kita berusaha menjadi seorang wanita yang soleha, meskipun suami kita banyak kekurangannya, ya. Semoga Allah mudahkan kita semua. Dan di sini saya menyebutkan beberapa poin, ya. Di sini ada 7 poin hak seorang suami agar kita bisa menjadi seorang penghuni surga, ya. Agar kita punya prinsip suamiku surgaku. Bagaimana sih meraih surga dalam rumah tangga ini? Poin yang pertama, atau fi ghairi maksiatillah, mentaati suami dalam hal-hal yang bukan maksiat. Ustadz, bagaimana kalau hak suami, kalau perintah suami itu bikin saya nggak suka? Ya itulah ujian. Seandainya taat sama suami dalam hal-hal yang kita suka saja, nggak usah disuruh. Semua kita pada mau, ya. Kamu taat, kamu harus makan yang paling enak. Wah, jangan disuruh, ya. Kamu harus taat, ya, saya ajak ke mall. Ya, itu jangan disuruh. Ya, pasti taat. Kamu taat, ya, saya mau ajak kamu ke salon, ya, kamu shopping ke mall, pulang itu kemudian kita beli skincare, mungkin pedicure, ya, atau kemudian hal-hal yang lainnya, dibeli perhiasan emas dan semisalnya, itu jangan ditanya. Tapi taat kepada suami itu ketika hal-hal itu tidak kita sukai. Contoh pindah rumah, kita suka dengan Palembang misalnya, ya, Palembang kota, tapi suami pindah tugas ke pelosok, ya, dan kita harus taat sama suami, ikut suami meskipun kita nggak mau tuh, ya, tapi begitulah tantangan. Atau misalnya, ya, kita selama ini tinggal sama orang tua kita, perempuan sama ini tinggal sama orang tuanya, ya, suami kita tinggal sama mertuanya, ya, kemudian suami minta kita ngontrak aja berdua, ya, meskipun rumahnya kecil tapi berdua, ya, sama anak-anak, ya. Sebenarnya kita tuh pengen sama ibu kita, sama ayah kita, ya, karena pekerjaan mungkin ada yang bantu, handle dan misalnya. Tapi disinilah ujian taat sama suami. Ingat, selain maksiat, kalau disuruh udah kalau pakai jilbab lebar tuh kayak orang-orang tua, kayak emak-emak, ya, lepas saja jilbab, nggak usah. Ini nggak boleh taat sini. Kita bilang, wahai suamiku, saya cinta kamu, tapi saya lebih cinta Allah Subhanahu wa taala. Atau disuruh, ya, kita nonton drama Korea berdua bareng, ya. Maka kita, ya, jangan nanti kalau Umi lihat laki-laki yang lebih ganteng daripada Abi, nanti Umi nggak sayang sama Abi lagi, ya. Paling dengan cara bermain-main seperti itu. Intinya menolak dalam hal-hal yang nggak dibenarkan, ya. Ayo kita kita karaokean, ya, kita nyanyi. Sekarang nih kan ini seri, ya, kesekian tahun, ya. Kita tolak dengan baik-baik. Ya, kata Nabi SAW, idza sholatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat atau wa hasanat farjaha wa ata'at zaujaha faqila laha udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti. Ya, kalau wanita melakukan 4 hal, yang pertama sholat yang 5. Ini masyaallah ibu-ibu semuanya sholat, ya. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, insyaallah mantap. Yang kedua adalah puasa Ramadan. Puasa Ramadan mantap insyaallah, ya, full kecuali ada halangan seperti haid, ya, nifas dan semisalnya. Yang ketiga, hafizat atau hasanat farjaha, menjaga kemaluannya, artinya tidak berzina dengan pasangan, dengan orang lain, ya. Hanya menikah hanya berhubungan badan dengan suaminya, ya. Insyaallah wanita yang punya suami, ya, sudah terjaga kemaluannya. Maka ujian di poin yang keempat, ini surga itu di sini, ya, 7. Kalau 3 ini soalnya gampang, ya, insyaallah dimudahkan. Poinnya adalah diwatoat zaujah, taat sama suami, dan berat. Taat sama suami sangat berat, amat berat sekali. Suami kita nggak perhatian, suami kita nggak care, nggak peka, ya, malas kerja, gajinya sekian, ya. Terus kita lihat suami-suami orang lain di Instagram kok so sweet sekali, ya, sehingga disinilah ujian, ya. Disinilah ujian menjadi seorang wanita yang soleha. Dan balasannya kalau kita berhasil di 4 poin yang tadi, terutama di poin yang keempat, adalah kita dikatakan kepada kita nanti masuk surga dari 7 pintu yang mana saja yang kita suka. Bukan berarti bingung, ya, masuk kemana saja, enggak. Ini menunjukkan betapa, ya, surga bisa kita dapetin dengan suami.
Jadi suamiku surgaku, ya zauji jannati. Ya. Jadi bukan hanya baiti jannati tapi juga zauji jannati. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, at-tajammul wa akhdhu zinah. Berhias, bercantik diri dan mengenakan perhiasan di hadapan suami, ya. Pakai baju yang mungkin menggoda boleh di hadapan suami. Ya, karena laki-laki suami suami istri itu nggak ada batasan, ya, nggak ada aurat, ya, nggak ada hal yang nggak boleh dalam masalah ini. Melihat kata Nabi ayun nisa khair, tentang khairun nisa, wanita yang paling indah, yang paling baik itu bagaimana istri yang paling baik. Kata Nabi, allati tasurruhu idza nadhar. Kalau suami ngelihat, suami itu terasa enak, ya, maksudnya enak dipandang, ya. Artinya dia berhias, dia beli ya, Scarlett atau misalnya skincare atau Wardah dan semisalnya, ya. Jadi kosmetik di hadapan suami, make up, ya. Yang kedua, wa tuti'u idza amar, ya, taat ketika diperintahkan, wala tukhalifuhu fi nafsiha wa maliha bima yakrah, dan dia tidak menyelisihi terhadap dirinya dan hartanya dengan yang suami benci, maksudnya menjaga harta dan kehormatan dirinya. Ini poin yang kedua. Jadi cantik, ya, cantik itu tidak, artinya cantik itu juga diperintahkan dalam Islam, ya, artinya bercantik di hadapan suami, ya. Dan tapi ada yang lebih cantik dibandingkan hanya rupa, hanya kulit yang indah, glowing dan semisalnya, itu adalah cantik inner beauty, ya. Cantik dalam diri, ya, dengan cara akhlak yang mulia. Kadang sebagian orang tuh wajahnya tuh cantik, cuman karena jutes, yang mulutnya pedas, kata-katanya kasar, kita jadi nggak respect. Karena itulah, ya, kalau emang kita dianugerahi wanita sebagai wanita yang paras kita nggak terlalu nggak terlalu memesona, maka minimal kita cantik dari dalam diri, inner beauty kita. Jangan kita gabungkan dua kejelekan dalam diri kita. Udah wajah jelek, jangan sampai akhlak juga jelek, ya. Dan kecantikan akhlak itu jauh lebih mengalahkan kecantikan rupa. Poin yang ketiga, hibdu nafsiha, menjaga dirinya, ya, kehormatan dirinya. Ya, sebagai seorang istri menjaga diri, jangan sampai dia melanggar kehormatan dirinya terhadap laki-laki yang lain. Yang keempat, hibzu malihi wa waladi. Ini hadisnya tadi, hadis yang ketiga sudah sama, ya. Kita menjaga kehormatan dirinya. Nah, yang keempat adalah hibzu malihi wa waladi, menjaga harta suami dan juga anak suami. Kata Nabi, wal mar'atu ra'iyatun fi baitiha wa mas'uliyatun an ra'iyatiha. Wanita itu pemimpin di rumahnya, artinya mengurusi kebutuhan rumah, anak suami, ya, harta suami, dia yang mendidik, dia yang mengurus dan mengaturnya. Kemudian poin yang kelima, bagaimana biar kita mendapatkan surga dengan suami kita? Alla tudkhila ahadan fi baitihi illa bi'idnih. Nggak boleh kita masukin seorang, baik laki-laki maupun perempuan, ke rumah kita tanpa izin suami, ya. Jadi ketika lagi suami kantor, kita telepon, ini Bi, si tetangga fulana mau ke rumah, gimana nih, ya. Maka kita, ya, ikuti suami bilang, nggak usah, itu tetangga itu kerjanya gosip aja, nggak usah, ya, bilang maaf lagi istirahat, atau kita nggak menyaut panggilannya, ya. Dan adabnya kalau 3 kali salam nggak dibuka pintu, sudah kita sadar diri, berarti si tuan rumah nggak mau kita bertamu ke rumahnya, atau mungkin dia lagi ada halangan, misalnya lagi sakit perut di belakang, atau misalnya lagi nggak dengar, kita kasih wudur, ya. Allah ta'ala alam. Jadi kita nggak boleh memasukkan seorang kepada rumah kita kecuali suami kita tahu. Kata Nabi, ini udah bahas di pertemuan awal-awal, ya. La yahilu lil mar'ati an tasuma wa zawjuha syahid illa bi'idnih wa la ta'dan fi baitihi illa bi'idnih. Tidak halal seorang istri itu mengizinkan seseorang masuk ke dalam rumahnya kecuali dengan izin suaminya. Ini yang kelima. Yang keenam, al-istizan fi siyamin nafila idza kana hadiran. Minta izin kepada suami kalau ingin puasa sunnah, ya, kalau suaminya lagi ada di rumah. Kalau suaminya safar, pergi luar kota, maka nggak harus izin sama suami, ya. La yahilul lil mar'ati an tasuma wa zawjuha syahidun illa bi'idzni. Enggak boleh, artinya haram seorang wanita puasa sunnah maksudnya, ya, sedangkan suaminya ada di hadapan dirinya kecuali dengan izin suaminya, ya. Bi, besok Umi mau puasa Senin Kamis, ya. Oh ya, nggak masalah, Mi. Nah, ini baru dia puasa. Jangan, Ami, besok Abi butuh Umi pagi-pagi, ya, hanya soalnya pengen safar gitu sebelumnya, ya, pengen berhubungan badan dulu, maka kita jadi nggak boleh puasa ketika itu, diizin oleh suami kita. Ya, kemudian poin yang terakhir, yang ketujuh, ya, ada khuruji minal manzil illa bi'idnih. Nggak boleh keluar rumah
ya keluar dari rumah kecuali dengan izin suaminya, ya. Kata Allah Subhanahu kata Nabi SAW, idza sta'dzanakum nisa'ukum bilaili ilal masjid fa'dzanu lahunna. Ya, kalau istri kalian izin ke masjid ya malam hari mungkin sholat tarawih dan semisalnya, maka izinkan mereka. Ini dalilnya artinya untuk sholat saja, untuk kekajian, untuk hal-hal yang baik saja minta izin sama suami. Apalagi sekedar ke mall, ke salon, ke tetangga sebelah, ya atau ikut arisan mama, ya maka dia harus izin kepada suaminya. Ya, Allah taala alam, mungkin itu saja. Ya 3 bab agak cepat kita ya. Dan kita sudah setengah kitab kita lewatkan. Ini koper kitabnya ya, yang belum ada terjemahannya setahu saya. Insya Allah pertemuan selanjutnya bulan depan kalau Allah menghendaki, ya, kalau kita masih hidup, kita akan bahas tentang suamiku bukan malaikat. Ya, suamiku bukan malaikat. Jadi kesimpulan tadi, hak-hak seorang suami yang taat sama suami tanpa hal-hal yang diharamkan agama. Yang kedua, berhias, bercantik diri. Yang ketiga, menjaga kehormatan diri. Ya, termasuk juga kehormatan suami ya, karena aibku dan aibmu menjadi aib kita. Kalau udah nikah itu nggak ada lagi aib istri suamiku. Tutup rapat-rapat, jangan sampai keluar dari rumah ya. Yang keempat, menjaga harta suami ya, jangan sampai kita boros ya, dikasih 2 juta seminggu udah selesai, enggak ya. Kemudian juga menjaga anak suami ya, menjaga anak-anak kita maksudnya. Yang kelima adalah tidak memasukkan seorang laki-laki ataupun perempuan ke rumahnya kecuali dengan izinnya, minta izin ketika mau puasa sunnah. Dan yang terakhir ya, minta izin ketika mau keluar rumah. Ya, dan kita bahas waktu itu di awal-awal cukup sekali izin. Misalnya Bi minta izin ya ke warung, ya Umi, kalau Umi mau ke warung untuk beli maka Abi izinkan. Artinya meskipun sudah nggak dapat izin, maksudnya nggak minta izin lagi, sudah diizinkan secara umum, ini diperbolehkan. Ya, minggu depan kita akan bahas tentang bagaimana ya seorang suami, seorang istri itu berhadapan dengan kekurangan suami ya, yang harus kita pahami. Ini masih berkaitan dengan pembahasan kita ya tentang suami istri ya, tentang seorang suami sama istri terhadap suami. Jadi antara bagaimana cara meraih surga atau suamiku surgaku, konsep kita adalah dengan cara menyadari suami kita bukan malaikat ya, suami kita bukan orang yang nggak ada kekurangan, nggak ada kesalahan, nggak ada kemaksiatan, nggak ada kekhilafan, nggak ada kealpaan. Semua manusia punya hal yang demikian, termasuk kita sebagai seorang wanita. Begitu juga dengan suami kita. Ya Allah taala alam, demikian saya kembalikan kepada MC sekarang untuk tanya jawab ya. Silakan. Baiklah, terima kasih Ustadz, jazakumullah khairan atas ilmu yang telah disampaikan kepada kami. Tentunya ini sangatlah bermanfaat bagi kami semua. Baiklah ya akhwat wa ummahat, sekarang kita telah memasuki sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya dipersilahkan. Silahkan raise hand. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ukhti Dwiningsih ya? Dan Erliana. Assalamualaikum. Naam, dipersilakan Om. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Afwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ukti Erliana ya? Afwan Ukti Erliana nanti iya, dulu. Bukan Afwan. Ukti ini. Bukan Afwan. Siapa duluan ini? Siapa duluan? Ya sudah. Afwannya Dwiningsih, dipersilakan bagi Ukti Erliana Bengkulu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ustadz, dengan penceramaan Pak Ustadz tadi, saya merasanya terlalu banyak melanggar. Ini saya pernah mencoba menggugat cerai suami saya karena sudah tidak tahan lagi. Yang dikatakan memang suami selama ini tidak bekerja maksimal, maksudnya dari awal saya menikah sampai sekarang saya tidak pernah lepas dari mencari nafkah. Jadi karena kekesalan dan kemarahan saya pada suami saya, akhirnya saya sering melawan gitu Pak Ustadz. Nah, bagaimana
saya harus tobat pada Allah gitu Pak Ustadz. Saya tidak mau istilahnya surga itu jauh dari saya. Gitu aja Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya. Yang pertama, ya siapa sih di antara kita yang nggak pernah salah ya terhadap seorang suami ya, kita wanita, kita gelas-gelas kaca, kita tulang yang bengkok. Yang kata Nabi SAW, ya kita tidak akan lepas dari yang namanya kekurangan ya, kesalahan, khilaf, dosa dan sebagainya, termasuk terhadap suami ya. Dan rata-rata kita mungkin pasti pernah ya, sesoleh apapun suami kita, sebaik apapun suami kita, kita pernah ya melawan, apalagi kalau suami kita yang memang punya kekurangan, misalnya jauh dari agama, nggak paham konsep manajemen keuangan rumah tangga ya. Dan memang sebenarnya rumah tangga itu bukan dari satu sisi, memang harus kerjasama, harus ada teamwork. Bukan hanya istri yang rajin ke kajian Zoom, tapi suami juga kajian Zoom, biar suami itu tahu, oh harusnya kayak gini tuh sebagai suami. Karena kita pernah bahas dulu juga di Irsyadul Ummah tentang konsep bagaimana keuangan ya. Hukum asalnya istri nggak bekerja, karena banyak sekali mudarat kalau istri bekerja, suami jadi malas-malas kerja ya. Karena kita bahas antara raja dan rakyat ya, pemimpin dan rakyat. Ya rakyat ya, dia diayami oleh pemimpin, dan pemimpin rakyat diayami pemimpin, dan pemimpin ditaati oleh rakyat ya. Dan kita banyak miss di sini ketika seorang suami itu nggak totalitas kerja karena kita kerja, alasannya sepertinya sebagai begitu itu. Ya, yang kedua juga kita karena kita merasa kita yang bekerja, kita jadi merasa kita nih lebih layak jadi seorang raja. Kita jadi kudeta dalam tanda kutip. Kita ngelawan, kita memberontak. Ya maka kalaupun sudah terjadi, setidaknya kita di antara hal yang indah ketika kita menyadari kita salah, itu luar biasa. Ya. Ketika seorang wanita menyadari dirinya salah, dirinya khilaf, itu adalah benih-benih perbaikan diri. Benih-benih dia adalah seorang yang layak mendapat ampun dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, an-nadamah ya taubah, penyesalan adalah taubat. Maka pertama bertobat sama Allah Subhanahu wa taala ya, untuk berusaha. Ya meskipun kita nggak bisa di sosok yang sempurna, tapi berusaha. Yang kedua, ya minta maaf sama suami. Minta maaf sama suami, dan minta maaf itu bukan berarti membenarkan kesalahan. Ini yang dibahas ya. Minta maaf bukan berarti membenarkan kesalahan, tapi dalam artinya kita minta maaf, mungkin ada perbuatan kita yang melampaui batas. Kita mungkin berhak untuk itu, cuman mungkin melampaui batas ya, kita butuh yang namanya pemaafan dari suami. Tapi tetap kita nasihati suami, ajak suami kajian bareng, masalah manajemen keuangan misalnya. Ya pernah ada, mungkin bisa minta linknya di admin panitia, sama-sama benahi, sama-sama cari duduk bareng, yuk kita gimana untuk kehidupan kita gimana dan seterusnya. Ya. Jadi jangan merasa down ya, jangan sampai kita putus asa, ngerasa nggak mungkin dapat surga karena udah melawan suami, enggak ya. Selama kita masih merasa bersalah, kembali sama Allah Subhanahu wa taala, kita punya kesempatan yang sangat indah untuk menjadi penghuni surga. Dan saya berdoa dengan tulus Ibu ya penanya ya, dan suami Ibu semuanya kita ya dapat surga Allah Subhanahu wa taala. Kita jaga rumah tangga kita dengan agama. Ya meskipun tertatih-tatih, kita berusaha untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang mendapatkan kenikmatan surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, demikian bisa dipahami ya. Syukran Ustadz atas jawabannya. Terima kasih pertanyaannya juga kepada Umu Erliana. Untuk pertanyaan kedua kepada Ukti Duningsi, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz. Ya, ini berkaitan dengan akhlak dengan mertua Ustadz. Anak punya mertua yang suka ikut campur dengan rumah tangga dan suka menghina dan menyakiti saya, menyakiti anak Ustadz. Tapi posisi suami baik dengan anak, akhlak suami juga bagus, suami juga sangat pengertian dengan anak. Suatu kali anak pernah mertua tuh kelewatan kayak itu kan Ustadz. Nah anak pernah meninggikan suara kepada mertua perempuan anak tuh. Apakah anak salah Ustadz, dan bagaimana seharusnya sikap anak kepada mertua anak ke depannya Ustadz? Syukran Ustadz. Maaf, ini satu rumah atau gimana sama mertua? Enggak satu rumah. Cuman waktu itu pernah waktu saya sakit, mertua tuh ngurusin anak kayak itu. Cuman dia tuh baru kelihatan kayak gitu. Nah, ternyata
kayak gitu mertua anak kayak gitu. Nah, suka ikut campur urusan sampai-sampai ke apa bangunan rumah kayak gitu, keuangan. Dia tuh ikut campur kayak itu, Ustaz. Ya, insyaallah ya. Heeh. Gimana apa kan pernah Ana sekali waktu meninggikan suara karena sudah kelewatan kayak gitu, nah menghina-hina anak kayak gitu. Padahal posisi Ana waktu itu sakit, Ustaz, kayak itu. Apa salah saya, Ustadz, kayak gitu. Terus ke depannya kepada mertua perempuan Ana tuh gimana sayanya gitu. Ya. Ya. Ini ya. Memang rumah tangga ini masalahnya bukan dari satu sisi ya. Dari suami, dari anak, dari tetangga, orang tua, mertua. Jadi alangkah indah seandainya kalau memang semua lini ini belajar agama, karena solusinya itu di agama. Kalau seorang paham semuanya agama, maka insya Allah masalah itu, problem itu akan gampang teratasi. Ya, maka di antara yang pertama kali tentu saja bersabar. Ya, mungkin ujian kita, suami kita udah bagus, anak kita udah bagus, mungkin Allah nguji kita dari sikap buruk mertua. Ya, selalu ada ujian. Ya, selalu ada ujian. Yang pertama bersabar. Ya, yang kedua ya jangan tanya siapa yang salah, jangan begitu ya. Apakah saya salah, apakah memutus saya salah, tapi meskipun kita merasa kita nggak salah atau kita pun salah, tetap kita minta maaf. Yang pertama kali minta maaf sama mertua kita, dan itu untuk meredakan mungkin suasana yang pernah terjadi ya. Ini poin yang kedua, kita minta maaf. Yang kedua kita bersabar, minta maaf. Yang ketiga cari win-win solution ya. Misalnya kita ngajak suami kita ya untuk ya setidaknya nggak terlalu memperdulikan omongan mertua. Dan sampai juga sebagian suami-suami yang nggak paham konsep juga, ya mertuanya bilang kayak gini, ya dia langsung ya ikuti orang tuanya ya tanpa memperhatikan sang istri ya, membenarkan semua ucapan mertuanya misalnya. Maka seharusnya ya kita dengar saja, cuman keputusan tetap ada di kita di rumah tangga ya. Bersabar karena memang ini bukan Mbak saja yang diuji seperti ini, banyak ibu-ibu di luar sana yang punya mertua seperti ini ya. Dan betapa berat emang tantangan ya terhadap mertua yang emang mungkin nggak paham agama ya, ikut campur. Dan kita pernah bahas sebelumnya, mertua itu nggak boleh ikut campur dalam urusan rumah tangga ya. Ini kalau kita sebagai mertua ke depannya nanti kita pun akan istilahnya percaya sepenuhnya dengan putra-putra kita terhadap pilihan wanita yang dia pilih untuk menemani hidupnya ya. Apalagi hal-hal seperti manajemen keuangan, bentuk rumah ya. Dan suami pun harus juga tolong menolong dalam masalah ini. Jangan memperkeruh suasana dengan malah ya ikut menyalahkan kita sebagai seorang istri ya. Jadi intinya bersabar ya, tetap jadi menantu yang baik untuk orang tua kita, beliin makanan kesukaan sama dia, dan nggak menjelekkan dia di hadapan suami kita ya. Intinya perlakukan mertua kita sebagaimana kita kalau di posisi dia ingin diperlakukan. Jadi tetap bersabar, mungkin surganya kita ada di kesabaran kita terhadap mertua kita ya. Dan kita doakan semoga mertua dapat hidayah ya, semoga mertua ya dapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala biar dia nggak melakukan hal-hal yang demikian. Allah taala alam ya, semoga bisa dipahami. Baiklah, terima kasih Ustadz. Untuk pertanyaan yang ketiga itu kepada Ukhti Bintang Ummu Fauzan, dipersilahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini Ustadz, kan ketika suami ingin mengajak berhubungan misalkan, kemudian hukumnya kan istri harus taat apapun kondisinya. Kalau tidak ya bisa dilaknat gitu. Nah, bagaimana hukumnya ketika kondisinya terbalik gitu? Maksudnya misalnya ada istrinya yang ingin, kemudian suaminya yang mungkin lagi entah lagi lelah mungkin atau lagi tidak ingin, itu gimana Ustaz? Jazakallahu khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ini pembahasan yang insya Allah kita akan bahas pertemuan selanjutnya ya, tentang masalah malaikat melaknat istri yang menolak. Sebenarnya hal ini ya nggak mutlak ya, artinya di sini dalam keadaan ketika suami tidak ridho ya. Jadi ketika istri menolak, suami nggak ridho, maka perlu ada namanya ini ya, diskusi, sharing, maaf,
saya Umi lagi sakit atau Umi lagi capek banget nih, dan suami pun seharusnya memaklumi ya, mengerti keadaan istri, misalnya habis capek ngurus rumah seharian misalnya ya, maka ini pun perlu penjelasan yang lebih lanjut. Bagaimana sebaliknya ketika seorang suami ya, seorang istri yang menginginkan, karena kita paham bersama bahwasanya biologis itu adalah kebutuhan bukan hanya dari laki-laki tapi dua-duanya ya. Kita juga punya kebutuhan yang untuk dini, maka seorang suami ya tidak ada larangan, maksudnya tidak ada ancaman dalam hadis hal yang serupa, artinya dilakukan oleh malaikat ya. Karena maaf ya, kebutuhan seksual suami itu lebih tinggi dibandingkan wanita, sehingga ketika itu tidak dilampiaskan maka akan dapat mudarat yang lebih banyak, berbeda dengan dari seorang wanita kepada suami ya. Akan tetapi tetap saja hal ini ya, kalau berlarut-larut dan juga sering terjadi, ini pun termasuk bukan akhlak yang baik sebagai seorang suami ya. Karena kita paham nafkah itu kan ada dua, nafkah lahir, nafkah batin. Nafkah lahir itu ya yaitu pangan papan, makanan, tempat tinggal dan pakaian. Sedangkan nafkah batin itu adalah ketentraman hati ya, diperlakukan dengan baik, jauh dari intimidasi, jauh dari ancaman, dan juga termasuk nafkah batin ketenangan hati berupa terlampiaskannya ya syahwat biologis dengan cara berhubungan badan ya. Jadi kalau sekali-sekali ya mungkin kita bisa pahami, mungkin suami sibuk, suami kerja ya, ngurus pekerjaan, kemudian juga mungkin ya hal-hal yang semisalnya. Tapi kalau seandainya sering terjadi, bisa dibicarakan ya, karena suami pun termasuk kesalahan kalau seperti ini ya, kalau seperti ini. Allah Ta'ala alam. Dan ini termasuk juga hal yang bagus ya, ketika seorang istri itu yang mengajak duluan ya. Ini antara sebuah akhlak yang baik sebagai seorang istri. Ya Allah Ta'ala alam. Baiklah, terima kasih Ustadz. Semoga jawabannya dapat dipahami ya Untuk penanya selanjutnya yakni Mbak Hesti Dwi Kartika, dipersilahkan. Mungkin batasi aja ya pertanyaannya. Sampai berapa Ustadz? Nggak, udah setengah 12 ini kayaknya. Nah Ustadz, ini ya, nanti ya. Pertanyaan-pertanyaannya ini kan masih ada beberapa yang belum terjawab Ustadz, atau nanti bisa kami kirimkan ke Ustadz melalui admin, jadi bisa di-share ke grup. Bisa nanti. Apa Ustadz? Ada Ustadz selanjutnya kan bisa. Atau mantau sebulan lagi bisa. Nah Ustadz, baik ya. Yang terakhir ya Mbak Hesti. Mbak Hesti dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan Ustadz mau nanya, kalau misalnya di suatu ketika misal kita menasihati suami, mulai dari yang untuk tidak melakukan yang semestinya untuk dilakukan. Contohnya misalnya saat kita menasihati untuk tidak tidur larut malam, maksudnya tidak larut malam main game, jadi biar besoknya itu tidak bangun kesiangan untuk subuh. Nah, seringkali beliau itu sudah menjawab ya untuk tidak seperti itu. Nah, kemudian di suatu ketika terulang kembali main sampai larut malam kadang kan. Nah, jadi membuat kita tuh mungkin sedikit kesal untuk menasihatkan kembali. Nah, mungkin dengan cara kita menasihati berulang-ulang, mungkin dia membuat dia tuh agak sedikit kesal. Iya, emosi. Nah, dan memang pada aslinya dasar untuk patutnya sendiri itu memang ya marah, tapi untuk keseharian itu biasanya memang dia baik terhadap istri, pokoknya baiklah. Nah, jadi kalaupun dia mungkin marah, dia tuh cepat minta maaf. Nah, tapi kadang memang seperti itu yang kadang membuat kita kesal juga. Nah, jadi itu kan misalnya suatu ketika itu kita nasihatin terus, mungkin dia agak emosi. Nah, dan kadang mungkin karena dia emosi itu kan membuat dia tuh kayak rasa pengen marah ataupun kayak pengen mukul, tapi kayak menggertak gitu kesannya. Nah, itu gimana Ustadz saran baiknya untuk ngadepin suami kayak gitu? Nah, terus kalau misal kita di posisi itu, apakah kita salah misal kita menjawab untuk membela diri sambil menasihati dia terus, atau memilih untuk didiamkan dulu? Ya, terima kasih atas pertanyaannya ya.
ya memang suami ya laki-laki itu memang ya kebanyakan suka ya game, kemudian suka olahraga ya. Bagaimana wanita juga suka kadang nonton drama Korea dan semisalnya, itu termasuk ya kebiasaan sebelumnya yang sering terjadi ya. Kalau emang sesekali main game, sebulan sekali ya, game itu diperbolehkan mungkin nggak masalah. Kadang sebagian ada suami-suami yang dia main game setiap hari sampai larut malam. Maka ini bukan hal yang benar ya, bukan hal yang bagus, dan boleh seorang istri bahkan harus ya seorang istri menasehati sebagai bentuk cinta kepada suami dengan cara yang lembut, dengan cara yang baik, dan berulang-ulang. Namanya nasihat itu emang ya terus menerus ya. Kalau seandainya terjadi emosi seperti tadi ya, mungkin bisa dibicarakan baik-baik, cari solusinya ya. Kalaupun perlu untuk mendiamkan sesaat, maksudnya diam, nggak nasihati dulu ya, lihat wait and see, lihat situasi ya, maka nggak masalah, bisa diperhatikan masalah itu. Yang jelas yang harus dipahami bersama bahwasanya jangan cuma fokus di satu cara. Contoh cara lain mungkin kita bisa ajak ke pengajian ya, kemudian di pengajian itu kita tanyakan sama ini Ustadz, ada seorang suami yang begini-begini bagaimana, atau misalnya dia tuh senang sama Ustadz Fulan nih, misalnya Ustadz Nuzul Zikri, ada nggak video Ustadz Nuzul Zikri tentang masalah itu, tolong dikasih tahu ya. Kemudian juga kita bahas mungkin dia sering terlambat subuh misalnya, gara-gara itu dia bangunnya jam 7, jam 8. Kita juga bisa ya bahas masalah ya bahayanya meninggalkan sholat ya sengaja atau berkali-kali ya. Terus intinya jangan hanya difokus di satu sisi, bisa juga dengan cara-cara yang lain. Dan juga kerjasama memang harus ada dari suami sendiri ya, harus ada keinginan untuk berubah. Jangan cuma sekedar iyain aja istrinya yang nasihati dia ya. Dan kita tetap harus sabar ya, dan doa sama Allah Subhanahu. Jangan lupa ibu-ibu ya, doa di waktu-waktu terbaik, karena dengan doa ini bisa jadi Allah mengabulkan dan memperbaiki keadaan suami kita ya. Dan bersabar ya, terus bersabar ya, dan jangan lupa tadi berdoa sama Allah Subhanahu wa taala. Semoga bisa dikuatkan, semoga suami ya diberi hidayah Allah Subhanahu wa taala, bisa berubah. Ya Allah taala alam. Baiklah Ustadz, kita langsung tutup aja ya. Ya. Hari ini. Nah, alhamdulillah sekarang kita telah berada di penghujung acara. Bagi yang belum dapat kesempatan untuk bertanya, mohon maaf dikarenakan terbatasnya waktu kita. Kepada Ustaz sekali lagi kami ucapkan jazakumullah khairan wa barakallahu fik karena telah menyediakan waktunya untuk membagi ilmunya kepada kami semua. Semoga kami mampu mengamalkan atas ilmu yang telah didapatkan hari ini. Amin Allahumma amin. Bagi para peserta sekali lagi kami ucapkan jazakumullah khairan wa barakallahu fikunna karena masih terus berada di ruang Zoom dari awal hingga akhir kajian. Semoga Allah senantiasa mudahkan dan istiqomahkan kita dalam menuntut ilmu syar'i. Saya mewakili segenap tim dari Majelis Ta'lim Irsyadul Ummah memohon maaf atas kekurangan dan kesalahan yang terjadi selama kajian ini berlangsung, dan kepada Allah kami memohon ampun. Baiklah, kita tutup pertemuan kita hari ini dengan melafazkan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.